وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang 40 hadis seputar tauhid ibadah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, nama asli beliau Abdurrahman bin Sahr, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa", tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, kataba fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala menulis dalam catatannya di Lauhil Mahfuz, fahuwa indahu fauqal arsy, dan catatan itu berada di sisinya, di atas arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan amarahku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah penetapan tauhid rububiyah. Karena di antara makna tauhid rububiyah adalah kita menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan makhluk. Langit, bumi, dan semua isinya adalah hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditunjukkan dalam kata lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya. Yang kedua di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan kataba fi kitabih fahuwa indahu fauqal arsy. Allah SWT menulis dalam catatannya, dan catatannya itu berada di sisinya, di atas arsy. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis, bahkan ijma, kesepakatan para ulama. Hal ini juga didukung oleh fitrah dan akal manusia. Dalil dari Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Dalil dari hadis banyak sekali, bahkan mutawatir. Di antaranya hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan ulama-ulama lainnya, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik dalam Muwatta, Imam Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan lain sebagainya, yaitu hadis yang disebut dengan hadisul jariyah, budak wanita, yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu wanita tersebut menjawab, "Fis sama", di atas langit. Lalu Nabi mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita ini, budak perempuan ini, karena dia adalah wanita yang beriman. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, disyariatkannya pertanyaan di mana Allah. Yang kedua, bahwasanya jawaban pertanyaan di mana Allah adalah Allah di atas langit. Adapun ijma, kesepakatan para ulama, di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Imamul Auza'i, kunna wattabi'una mutawafirun, anna Allah ta'ala fauqa arsyih.
Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. Ya, jadi ini kesepakatan para ulama. Dan para ulama kalau sudah sepakat, ya tidak mungkin mereka salah, tidak mungkin mereka tersesat. Sebab Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh akal dan fitrah. Ya, fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas. Makanya setiap kita ketika berdoa mengangkat tangannya. Ya, bukan bawah atau ke samping. Karena fitrah kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Makanya sering kita dengar orang mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Bukan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Nah ini. Jadi masalah ini Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Ini adalah sudah final, ya, tidak perlu untuk dikubris ya omongan orang-orang yang mengingkarinya, ya, yang menggugatnya. Karena sesungguhnya mereka telah menggugat Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus salih. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keyakinan kita tentang arsy. Dan bahwasanya arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya, yang sangat besar sekali. Disebutkan di dalam hadis, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa kahalqatin mulqah bi ardi falah wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqah. Tidaklah langit dan bumi, ya, bersama kursi kecuali seperti halqah, ya, mata rantai yang dilempar di tanah yang luas, lapangan yang luas. Dan keutamaan arsy dibandingkan kursi seperti keutamaan tanah yang luas tadi, lapangan yang luas tadi, ya, di atas halqah, ya, rantai atau gelang, ya. Ini menunjukkan bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang sangat besar, ya, yang di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwa makhluk yang paling besar adalah arsy, ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, dari hadis yang mulia ini juga adalah penetapan sifat rahmat, kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Baik kasih sayang yang amah, umum, maupun yang khasah, khusus. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada rahmat yang umum, ya, mencakup semua makhluknya. Sampai kepada orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala sayang. Makanya diberi rizki, beri makan, dunia, minum, ya, karena Allah sayang kepada mereka. Yang kedua, kasih sayang yang sifatnya khusus. Nah, ini hanya bagi orang-orang yang beriman. Allah sayang dengan memberikan hidayah, memberikan ilmu, memberikan iman, ya, kepada mereka. Ya, ini kasih sayang yang khusus. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala juga adalah marah. Ya. Dan itu adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah marah kepada hamba-hamba yang berhak untuk dimarahi. Ya. Yang menunjukkan tentang kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir kepadanya. Ya. Pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
Ini kita tetapkan. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah disepakati oleh para ulama bahwa Allah SWT memiliki sifat marah. Tapi marahnya Allah SWT tidak sama seperti marahnya makhluk. Ya, tidak sama seperti marahnya makhluk. Taib, selanjutnya hadis yang ke-32, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan ya dilipat gandakan 10 semisalnya. La aqul alif lam min harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf, tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran untuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, dan bahwasanya pahala membaca Al-Quran sangatlah besar. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk peduli dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan di antara faedah dari ayat yang hadis yang mulia ini juga adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf, dengan suara, dan ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan. Tidak sama seperti makhluk. Ya, Allah berbicara, makhluk juga berbicara, tapi bicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti bicaranya makhluk. Ya. Jadi kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah tidak bisu. Karena bisu itu adalah sifat yang cacat, yang tercela, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala adalah ya Al-Qur'an. Ya. Ini bukan hanya Al-Qur'an saja, ada Taurat, Injil, itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Zabur, ya, dan yang lain-lainnya, hadis qudsi. Taib. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita imani bahwa Allah SWT punya sifat berbicara, dan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan makhluk. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berbeda dengan akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ini adalah anggapan yang keliru. Ya, anggapan yang keliru yang menyelisihi Al-Quran dan hadis serta pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran, motivasi bagi kita membaca Al-Quran, dan juga akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf, dengan suara, dan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Selanjutnya hadis yang ke-33, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, muttafaqun alaih." Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena zat kita, jiwa-jiwa kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Hadis ini ya menunjukkan kepada kita tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaannya kepada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, bahkan dirinya sendiri. Ya. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah sahabat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semua manusia kecuali diriku sendiri. Lalu Nabi mengatakan, ya tidak wahai Umar, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, sekarang engkau lebih aku cintai wahai Rasulullah daripada diriku sendiri. Ya, maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Ya, sekarang baru ya benar, sekarang baru sempurna keimanan. Jadi ya, seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya. Tapi ingat bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar dengan kata-kata, bukan sekedar dengan pengakuan semata. Cinta adalah dengan pembuktian, bukan dengan pengakuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ayat ini merupakan ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Nabi Muhammad. Ya, justru dia melanggar ya jalan yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuannya dusta, bohong, membual, palsu, sampai dia betul-betul mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling penting bukan pengakuan, yang paling penting adalah ya fakta dan kenyataan. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Ya, yang menjadi masalah bukan kamu mengaku cinta, tapi ya bagaimana kamu dicintai, diakui cintamu. Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku aja banyak. Ya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Wujud cinta kepada Nabi SAW dibuktikan setidaknya dengan 3 poin. Tasdiquhu fima ahbar, membenarkan apapun yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih kita benarkan, kita imani, kita percaya. Bukan kita dustakan, bukan kita ingkari. Ya, hanya dengan akal kita, hanya dengan hawa nafsu kita, hanya dengan pendapat, logika, ya, ustadz kita, kiai kita, tidak. Ya, kita benarkan, walaupun mungkin nggak masuk di akal kita, karena akal manusia terbatas. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Rasulullah, maka hendaknya kita mentaatinya. Ya.
ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza la amri. Ya. Apa kata, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu sejati, kamu akan taat. Ya, kamu akan taat. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, kita akan taat kepada Nabi. Bohong pengakuan cinta kita kalau cuma hanya sekedar ngaku tapi kita nggak mau taat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah, ya, bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah, ya, wa alla yu'bada wa illa bima syara. Kita nggak beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Bukan dengan membuat-buat perkara bid'ah. Bukan dengan beribadah sesuai hawa nafsu kita, semau kita. Tidak, tapi ya dengan aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang ke-34, Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, jika 3 hal ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Dan dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci, ya, dilemparkan di neraka, dicampakkan di neraka. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwasanya iman itu memiliki rasa yang manis, yang lezat, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini? Ada 3 perkara yang jika 3 hal ini ada pada diri kita, ya, maka kita akan merasakan manisnya iman. Pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada segalanya. Bagaimana realisasinya? Realisasinya tatkala perintah Allah dan perintah Rasul bertentangan dengan hawa nafsu kita, kita dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ketika hawa nafsu kita berbenturan dengan syariat Allah SWT, kita dahulukan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diri kita. Ya. Oleh karenanya, tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dan Rasul harus lebih kita kedepankan. Termasuk, ya, apabila bertentangan dengan hawa nafsu kita sendiri. Ya, yang kedua, kita menjalin ukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ya, karena ukhuwah persaudaraan, persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala akan langgeng, akan kuat, akan kokoh, tidak gampang,
runtuh. Berbeda sebuah persahabatan yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena tendensi-tendensi dunia, maka ini akan gampang rapuh, gampang hancur dengan badai yang menerpanya. Yang ketiga, apabila kita benci kepada kekufuran, kita nggak ingin untuk balik kepada kekufuran, sebagaimana kita tidak ingin apabila kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita bangga dengan agama Islam, hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan Islam dan banyak berdoa agar kita dimatikan dalam agama Islam. Jangan sampai kita kembali kepada kekufuran. Allah telah menyelamatkan kita dari neraka, dengan memberi hidayah Islam kepada kita, dengan memberikan hidayah iman pada diri kita. Jangan sampai kemudian kita kembali kepada kekufuran yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang ke-25, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sangat panjang. Qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani duduk-duduknya Nabi dan para sahabat itu duduk-duduk untuk menambah iman, menambah ilmu. Ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyab sadidu sawadis sa'r la yura asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian putih sekali, rambutnya hitam sekali, tidak ada tanda-tanda bepergian, safar. Nah, biasanya orang safar itu kan kucel, berdebu dan sebagainya. Ini nggak ada. Ini Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki berpakaian putih. Ini dianjurkan, termasuk sunnah pakai pakaian yang putih, karena putih lambang kesucian. Dan rambutnya juga rapi. Ini juga anjuran bagi kita untuk memperhatikan rambut kita, memuliakannya, menyisirnya, merawatnya. Taib. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia menyandarkan betisnya kepada betisnya dan meletakkan telapak tangannya di atas kedua pahanya. Yang menunjukkan bahwasanya dia sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang murid, hendaknya dia mendekat kepada ustadznya agar lebih mudah mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan oleh ustadz. Waqala, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini Jibril yang nanya. Dia bertanya bukan untuk dirinya, tapi untuk memberi pelajaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu, Rasulullah mengatakan, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, menjalankan salat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu haji. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Ini Islam ada 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquh, orang ini tanya tapi membenarkan.
Biasanya orang kalau tanya itu kan manggut-manggut aja gitu ya. Ini malah membenarkan, kamu benar. Seakan-akan berarti dia sudah tahu jawabannya. Ngetes gitu. Qala fa'ahbirni anil iman. Kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman kepada hari akhir dan kepada takdir. Ini rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dan ini perinciannya ya panjang ya. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Ya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah SWT seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya nggak tahu. Ya, kalau Jibril saja nggak tahu, kalau Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi yang lain. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu tentang ilmu gaib, maka dia adalah kadzab, pendusta, pembohong, pembual. Ya, Nabi aja nggak tahu kok. Ya, Jibril aja nggak tahu. Masa dia tahu? Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Ya, budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat ada seorang yang ya tidak bersandal, kemudian telanjang, fakir miskin, pengembala kambing, tetapi dia berlomba-lomba dalam bangunan dunia. Ya, yakni artinya manusia saat itu mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Qala summan talaqa falabistu maliyan. Orang tersebut pergi beberapa saat. Summa qala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Hadis ini hadis yang panjang dan banyak sekali faedahnya. Bahkan sebagian para ulama membukukan secara khusus tentang syarahnya dan faedah-faedahnya. Ya, ini disebut oleh para ulama ummus sunnah, induknya hadis. Kalau surat Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, induknya sunnah, induknya hadis adalah hadis ini. Karena di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faedah-faedahnya. Baik tadi dalam masalah akhlak, ya, hendaknya bagi para penuntut ilmu memperhatikan kebersihan pakaiannya, kebersihan badannya, kemudian beradab, mendekat kepada ustadznya, ya, kemudian juga adab di dalam bertanya. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah tentang Islam dan iman. Ya, ada perbedaan. Islam itu apabila disebutkan dua-duanya bersama dengan iman, maka Islam adalah untuk amalan-amalan yang nampak. Sedangkan iman adalah untuk amalan-amalan yang tidak nampak. Ya, amalan-amalan yang batin. Berbeda dengan Islam, ini amalan-amalan yang zahir. Ya. Adapun apabila disebut salah satunya Islam saja atau iman saja, maka mencakup yang lain. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lainnya. Sama seperti lafaz fakir dan miskin. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali hanya Allah saja.
bahkan Jibril, bahkan Nabi Muhammad tidak tahu kapan kiamat. Apalagi yang lain. Maka siapapun yang mengaku tahu tentang kapan kiamat, dia adalah dusta. Dan yang paling penting bukan kita sibuk dengan prediksi-prediksi kiamat. Ya. Yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan. Bekal apa yang sudah kita persiapkan. Ya, menyongsong hari kiamat. Karena kita semuanya pasti mati. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia ini. Dan di antara faedah dari dari hadis yang mulia ini adalah bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah ya berbondong-bondongnya manusia berlomba-lomba dalam dunia. Ya, dalam bangunan seperti yang terjadi pada zaman kita sekarang, banyak orang berbondong-bondong ya saling bersaing, berlomba-lomba dalam mengejar dunia, dalam pembangunan, ya rumah, mobil, ya mewah, ya dan lain sebagainya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa Jibril, malaikat bisa menjelma, ya bisa menjelma kepada manusia tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya pertemuan terakhir insyaallah dari kitab ini, ya. Insyaallah taala kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari yang disampaikan, dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di malam hari ini, bagi antum yang bagi antum yang akan bertanya melalui sesi tanya jawab, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Dan bagi antum yang bertanya, mau atau akan bertanya melalui line aplikasi Zoom, antum bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa memberikan pertanyaannya melalui chat di aplikasi Zoom. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah. Bagaimana kita menyikapi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan pernyataan dari Ustadz yang ada yang mengatakan berarti Allah terus-terusan di bumi karena sepertiga malam di bumi ada tanpa henti karena bumi itu bulat. Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Ya, hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, hadisnya sahih, bahkan mutawatir, diterima oleh para ulama ahlul hadis. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, may yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku saya akan memberinya. May yastaghfiruni fa aghfira lahu, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Maka hendaknya bagi kita mengimani hadis yang mulia ini karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tanpa menyibukkan diri kita dengan membagaimanakan atau mencari alasan-alasan untuk menolak dan mengingkari hadis ini. Kewajiban bagi kita hanyalah beriman dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tidak berbicara melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi kita menerima secara bulat, tidak menolaknya, tidak meragukannya. Cukup katakan aku beriman. Ya, dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zuhri berkata, "Minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim." Ya, dari Allah Subhanahu wa taala risalah. Risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyampaikan, dan bagi kita adalah pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kewajiban kita mengimani hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ini tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jangan mengatakan Allah turun seperti makhluk. Gak boleh. Sebagaimana gak boleh juga kita membagaimanakan bagaimana turunnya Allah. Gak boleh. Ya, karena akal kita tidak sampai ke sana. Dan jangan menolaknya dengan alasan-alasan seperti tadi. Kalau Allah turun nanti arusnya kosong, nanti berarti Allah turun terus di dunia. Ya, hilangkan was-was setan seperti ini, hilangkan kelaziman-kelaziman seperti ini, ya, karena semua itu hanyalah was-was dari setan. Ya, Allah tidak memerintahkan kita untuk membagaimanakan dan menghayalkan, apalagi menggambarkannya seperti makhluk. Tidak. Kewajiban kita imani, cukup serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyerupakannya dengan makhluk, ya, dan konsekuensi-konsekuensi seperti tadi hilangkan, karena itu hanya ada dalam pikiran kotor kita, ya. Karena kita dalam pikiran kita membagaimanakan Allah SWT dengan makhluk. Adapun apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dan tidak menyamakannya dengan makhluk, ya, seperti akidah Nabi dan para sahabat, maka itu adalah jalan yang selamat. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya melalui telepon. Kita angkat penelpon. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati. Ibu Yati. Silakan Bu Yati. Dikeraskan lagi suaranya, silakan. Ya, ini Ustaz mau nanya tentang ini yang meninggal hari Jumat gitu Ustaz. Sementara dia itu nggak bisa ngaji sama sekali. Terus keturunannya itu ahli bid'ah semuanya. Apakah itu ada hadisnya yang meninggal hari Jumat itu husnul khotimah gitu Ustaz? Bukan Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap pertanyaannya, Ustaz? Jadi bagaimana tentang yang meninggal di hari Jumat sementara beliau tidak bisa mengaji dan anak-anaknya pun suka melakukan kebid'ahan, dan bagaimana tentang hadis meninggal di hari Jumat? Ya, silakan. Hadis tentang siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari azab kubur. Hadisnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Jadi itu benar bahwa orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dari azab kubur. Namun perlu kita fahami bahwa hadis seperti itu hanyalah kabar gembira atau tanda husnul khatimah insyaallah, tapi bukan berarti kemudian kita memastikan. Ya, semuanya tergantung kepada amal perbuatan.
Karena yang dihisab oleh Allah SWT tentang amal perbuatan. Ya, hanya saja kalau ada orang yang baik, ya, kemudian dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kita harapkan, ya, kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan dia husnul khotimah karena dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat tadi. Tapi kita tidak boleh memastikan. Ya, kita tidak boleh memastikan, wah ini pasti husnul khotimah, ini pasti baik orangnya. Ya, kita nggak tahu. Ya, oleh karenanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang tidak boleh memastikan, ya, surga dan neraka kecuali apabila ada dalilnya. Kalau ada dalilnya bahwasanya dia masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga, boleh. Para nabi. Yang kedua, kalau ada dalilnya bahwasanya dia masuk neraka seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, ada dalilnya bahwasanya dia masuk neraka, kita tetapkan. Tapi kalau yang nggak ada dalilnya, maka ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan dia di surga atau di neraka. Hanya saja kita berharap bagi orang-orang yang beriman agar masuk surga dan selamat dari neraka, dan khawatir bagi orang-orang yang ahli maksiat untuk dimasukkan oleh Allah ke neraka. Tapi kita tidak boleh memastikan. Ya, tidak boleh untuk memastikan. Jadi dalam masalah ini, ya, kalau ada orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka kita berharap, kita berdoa semoga husnul khotimah. Tapi tidak boleh bagi kita memastikan. Ya, tidak boleh bagi kita memastikan. Karena patokan intinya bukan pada dia mati pada hari apa, tetapi yang menjadi acuan adalah amalnya. Ya, amalnya itu yang paling inti menjadi patokan, ya, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kalau ada yang meninggal pada hari dan dia adalah amalnya baik, ya kita doakan, kita berharap mudah-mudahan, tapi nggak boleh memastikan. Ya. Kalau misalkan ada orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat tapi amal-amalnya, ya, melakukan perbuatan bid'ah, ya jangan dijadikan sebagai alasan wah berarti dia orang yang baik. Enggak juga. Jadi ini hanya sekedar sebagai berita yang menyenangkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Kalau ada yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, semoga harapannya itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah tanpa kita memastikan. Wallahu a'lam. Beralih ke penelpon selanjutnya, ya silakan. Halo. Halo, sudah masuk Bapak atau Ibu? Baik. Kami kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita akan angkat lagi. Halo? Oh, baik. Ada penelpon yang masuk. Kita akan angkat dulu penelpon yang masuk. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Ibrahim di Cimahi. Ya, silakan Abu Ibrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ustaz mau bertanya, saudara Ana mau mengontrakkan rumahnya kepada orang kafir, apakah diperbolehkan, Ustaz? Bukan orang Islam yang mengontrakkannya, jadi punya rumah ingin dikontrakkan. Itu saja, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, muamalah, interaksi dengan non-muslim dalam masalah-masalah dunia diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti jual beli,
seperti menyewakan, mengontrakkan, ya, atau dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan diperbolehkan. Ya, Allah SWT tidak melarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yuhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi hubungan dengan orang-orang kafir itu, selama itu dalam masalah-masalah dunia yang tidak menyangkut tentang akidah, ya, tidak mengorbankan akidah, maka ya tidak mengapa. Ya, buktinya Rasulullah SAW beliau melakukan muamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Diambil dalil oleh para ulama bahwa muamalah dengan orang kafir itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, bukan sesuatu yang terlarang. Ini bukan termasuk wala wal bara. Ya, salah kalau orang kemudian menganggap bahwasanya kita nggak boleh berhubungan dengan orang kafir sama sekali. Ya, nggak boleh. Itu pemahaman yang keliru. Rasulullah SAW dulu di Madinah, ya, hidup dengan orang-orang Yahudi juga. Selama itu masalah-masalah dunia, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu sudah menyangkut masalah akidah, ya, maka kita tidak boleh. Misalkan kita ikut-ikutan pakai salib, kita ikut-ikutan perayaan mereka Natal misalkan, maka tidak boleh. Jadi muamalah interaksi dengan non-muslim itu kalau masalah-masalah dunia maka diperbolehkan. Tapi kalau masalah-masalah ya akidah, masalah-masalah yang bisa mengorbankan akidah kita, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dengan demikian maka ketika kita menyewakan rumah kita kepada non-muslim, ya, maka tidak mengapa. Hukum asalnya tidak mengapa. Kecuali kalau dia misalkan make ngontrak misalkan, dan kita tahu bahwasanya kontrakan tersebut mau dipakai untuk sesuatu yang haram misalkan, maka tidak boleh. Misalkan kalau mau dipakai untuk jualan khamr, toko misalkan, kita kontrakkan kepada dia dan kita tahu bahwa dia mau jualan khamr, mau jualan babi misalkan, atau mau dipakai untuk ibadah-ibadahnya mereka misalkan, ya, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum, ya, kalau misalkan cuma ngontrakkan rumah dan itu masalah-masalah dunia, maka boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Leo Abu Sajid. Silakan di aplikasi Zoom. Silakan, Pak Leo. Baik, jazakallahu khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum juga buat jami'an. Ustaz, terkait taubat nih, Ustaz. Taubat itu kan maksudnya dosa besar kan tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan? Kan ada banyak amalan-amalan yang menghapus semua dosa itu, Ustaz. Apakah dosa-dosa itu hanya dosa kecil atau bagaimana, Ustaz? Seperti fadilah atau keutamaan dari beribadah haji gitu, Ustaz. Kan itu kan fadilahnya atau utamanya kan seperti anak yang baru dilahirkan seorang ibunya dan berbagai amalan lainnya gitu, Ustaz.
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Perlu diluruskan bahwa dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk semua dosa. Kalau taubat itu untuk semua dosa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dosa-dosa besar, bahkan termasuk dosa syirik. Selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa. Adapun bagi orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dosa yang dia lakukan adalah syirik. Maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua adalah dosa-dosa yang lain selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa besar, zina, membunuh, dia mati dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya walaupun dia tidak bertaubat. Ya, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi yang tidak bertobat. Kalau dosa syirik tidak diampuni sama Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau selain syirik dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan Allah mengampuni, ada kemungkinan tidak mengampuni. Ya. Nah ini. Jadi itu perlu diluruskan dulu bahwa tidak semua dosa itu kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diharuskan taubat baru diampuni, ya, enggak. Ya, ada perinciannya seperti tadi. Adapun amalan-amalan yang bisa melebur dosa, ya, memang menurut jumhur ulama adalah dengan syarat dia menjauhi dosa besar. Ya, misalkan amalan sholat, puasa, zakat, haji, termasuk yang tadi yang ditanyakan haji, misalkan siapa yang haji mabrur, maka seperti anak yang baru lahir dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, ya, syaratnya adalah apabila menjauhi dosa-dosa besar. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis yang lain memang ada persyaratan seperti itu. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa, ya, dengan syarat jika dia menjauhi dosa besar. Jadi ada syaratnya, yaitu kalau menjauhi dosa besar. Dengan demikian kalau dia nggak menjauhi dosa besar, berarti tidak bisa melebur. Ya, dosa-dosanya yang dosa besar tersebut tidak bisa dilebur. Harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihapuskan hanya dengan amal-amal tadi. Itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, maka harus disertai dengan taubat
kepada Allah Subhanahu wa taala baru bisa kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu ya, ada perbedaan memang apakah amal-amal seperti haji tadi melebur semua dosa kecil dan dosa besar. Jumhur ulama, mayoritas ulama tadi mensyaratkan khusus dosa kecil. Adapun dosa besar maka tidak bisa kecuali dengan taubat dan istighfar. Dan sebagian ulama mengatakan itu mencakup dosa kecil dan mencakup dosa besar. Tidak disyaratkan ya, dosa kecil saja. Ya, tidak disyaratkan dosa kecil saja, mencakup dosa besar juga. Tapi pendapat jumhur ulama lebih kuat. Mayoritas ulama ya menguatkan bahwa itu khusus dosa kecil, adapun dosa besar maka harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Tidak terasa waktu sudah jam 9:17 di studio kami. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas ilmu yang disampaikan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kajian pekan selanjutnya atau pekan depan Ustadz. Terima kasih sekali lagi, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.